Nah, kalau kita lihat dari sini sudah fix ya, PDIP akan mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, ini menurut saya juga ada dua arti ya. Mendukung penuh itu artinya ya mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, mulai dari menteri-menteri yang dipilihnya, mulai dari apa yang menjadi kebijakan dan juga program-program dari Pak Prabowo Gibran. Nah, mendukung penuh artinya seperti itu. Tapi menurut saya belum sepenuhnya berkoalisi karena pernyataan di sini masih abu-abu dan juga belum diungkapkan oleh Ibu Megawati ya, karena yang mempunyai hak menentukan arah dari partai itu adalah Ibu Megawati. Ya, walaupun menjadi koalisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, menurut saya juga ya tidak apa-apalah, karena masyarakat ini hanya melihat saja dinamika perpolitikan yang akan terjadi di kemudian hari. Karena memang ya hak masyarakat itu apa coba? Kita ingin menentukan sih PDIP ingin berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Tetapi kalau kenyataannya PDIP mendukung pemerintahan atau menjadi bagian dalam pemerintahan, ya memang itu keputusan dari PDI Perjuangan. Ya, tetapi saya masih berharap lah PDIP bisa berada di luar pemerintahan, bukan berada di koalisi. Walaupun sudah memberikan pernyataan dari Puan Maharani mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini ya. Dari detik.com, Puan bantah muncul 3 faksi di internal soal kabinet Prabowo, PDIP solid. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan ketika Pak Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri, tiba-tiba ada Pak Pramono Anung. Dan bahkan dari pemberitaan juga Pak Pramono Anung itu membawa pesan khusus dari Ibu Megawati ke Pak Prabowo Subianto. Nah, ini juga sangat penasaran sekali, kira-kira pesan apa yang disampaikan Ibu Megawati ke Pak Prabowo Subianto. Ya, katanya sih memberikan doa agar pelantikan itu lancar. Tetapi masa itu saja ya, apalagi di tengah Pak Prabowo memanggil para calon menteri dan wakil menterinya. Wah, apakah itu setidaknya bisik-bisik soal koalisi, atau memang Bu Megawati itu akan menentukan para menteri-menterinya ya setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden? Ya, kita memang tidak tahu, tetapi memang banyak spekulasi yang macam-macam. Apalagi juga ditambah dari pernyataan Puan Maharani di sini ya. Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan partainya solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menyampaikan saat ditanyai soal pernyataan Bambang Wuryanto soal ada 3 menteri di PDIP yang berdinamika menyikapi pemerintahan Prabowo Gibran. Kita solid mendukung pemerintahan yang akan datang, kata Puan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 16 Oktober. Puan juga mengapresiasi pembekalan para calon menteri dan wakil menteri di Hambalang pada hari ini. Ia menyebut hal itu menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun Indonesia ke depan. Iya, bagus. Kami apresiasi bahwa siap untuk membangun Indonesia ke depan dengan baik, ujarnya. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebelumnya mengungkapkan ada perbedaan pendapat di internal PDIP soal bergabung atau tidaknya ke kabinet Prabowo Gibran. Ia mengatakan hingga kini PDIP belum menentukan sikap. Pacul mengatakan ada 3 pendapat yang mengemuka di internal PDIP. Pertama, ada yang ingin segera masuk kabinet Prabowo. Kedua, ada yang ingin bergabung kabinet Prabowo tetapi tidak sekarang. Terakhir, ada yang berpendapat PDIP tak perlu masuk kabinet. Wah, jadi kayaknya ini yang kedua ya. Ada yang ingin bergabung ke kabinet Prabowo tetapi tidak sekarang. Ya, kayaknya itu ya. Ya, tapi kita lihatlah besok seperti apa dinamika perpolitikannya ya. Karena menurut saya bisa saja terjadi setelah Presiden Joko Widodo purna tugas sudah mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Komunikasi politik pun juga pasti akan terus berjalan dan terus bergulir. Apakah PDIP akan bergabung bersama Pak Prabowo Subianto? Ya, kita lihat besok. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ya, nggak apa-apa Bu, Puan Maharani aja yang dukung, mending dukung Nasdem yang nggak gila jabatan. Solid deleh. Politik kaget sih, nggak cuma ya aneh aja lihat kelakuan politisi Wakanda. Belum tentu masih ada Prananda Prabowo anak laki-laki, soalnya di internal PDIP ada beberapa geng. Dia mah aman, sing penting ya banyak banget kasusnya. Udah deh sekalian aja bikin kerajaan. Pemerintahan nggak ada oposisi itu nggak bakal apa.
Oh, rajanya juga udah ada kan? Bunda Puan Maharani apa sudah lupa dengan begal konstitusi? Sudah nyerah demi papa anak. Ya, tapi kan yang dimaksud pada saat lalu kan Presiden Joko Widodo ya, setidaknya yang melanggar konstitusi, dan bahkan pada saat lalu Puan Maharani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia ada kader yang melanggar konstitusi. Nah, tapi kalau kita lihat pada tanggal 20 Oktober mendatang itu kan sudah tidak ada, yaitu Presiden Joko Widodo alias sudah purna tugas sebagai presiden. Apakah PDIP akan bergabung? Ya, bisa saja terjadi karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas dan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober dan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Otomatis lah yang membuat kebijakan-kebijakan tentunya 100% hak prerogatif dari Pak Prabowo Subianto. Dan itu juga memberikan peluang PDIP masuk di dalam jajaran para menteri-menterinya. Nah, itu juga yang membuat ketar-ketir ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, beritanya seperti apa ya? Puan bantah muncul 3 faksi di internal soal kabinet Prabowo, PDIP solid. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon isu partainya pecah menjadi 3 klaster terkait sikap ke kabinet Prabowo Gibran. Puan menegaskan PDIP solid kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 16 Oktober. Puan menekankan PDIP solid mendukung pemerintahan yang akan datang. Hal itu demi membangun Indonesia ke depan. Kita solid mendukung pemerintahan yang akan datang dalam membangun Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dan fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, menyebutkan saat ini ada 3 faksi partainya ketika menyikapi soal peluang berada di kabinet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Pendapat dan diskusi dari pandangan berbeda-beda masih dibicarakan. Ya gini, kalau saya bicara sama Diko, keputusan itu aku belum dengar usulan menteri dari PDIP, tetapi yang berkembang itu kan namanya juga pendapat, kan berbeda-beda. Yang berkembang di antara kawan-kawan itu, ujar Pacul di Kompleks Parlemen pada 15 Oktober yang lalu. Pacul menegaskan 3 faksi atau klaster yang dimaksud adalah ada pihak yang ingin PDIP berada di kabinet, ada juga yang berpandangan untuk tak masuk. Pembicaraan sepertinya masih bergulir di lingkup internal partai. Ada yang ingin segera masuk, ada yang kepingin masuknya nanti saja, kita lihat perkembangannya dulu kayak apa. Kemudian ada yang mengatakan sudahlah nggak usah masuk, ya seperti itulah. Jadi memang sangat penasaran sekali ya, yaitu PDIP akan memutuskan akan masuk ke pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu memang menjadi pertimbangan sampai saat ini dan pastinya terus digodok oleh PDI Perjuangan. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Yang jelas kalau mau masuk ke kabinet pasti juga ada yang nyinyir. Mau berada di oposisi pasti juga ada yang nyinyir. Dan pasti keputusan dari PDI Perjuangan mau masuk atau berada di luar pemerintahan pasti akan ya tetap dinyinyiri lah, setidaknya oleh netizen-netizen. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.